Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Di video sebelumnya kita sudah berhasil ya menyelesaikan project CRUD kita menggunakan metode MVC. Nah, di video kali ini kita akan melengkapi coding kita supaya lebih lengkap ya. Nah, kita sudah berhasil melakukan proses edit seperti ini ya. Tetapi ada yang masih kurang ya. Kalau misalkan teman-teman buka projectnya, nah kita memiliki routingnya ini hanya seperti ini ya. Belum ada placeholdernya. Atau kita menganggap setelah URL ini, misalkan kita memiliki variabel itu any sifatnya ya. Jadi semuanya mau berapa jumlahnya kita akan ambil. Nah, di video kali ini kita akan memperbaikinya menjadi seperti segmen kalau di CI ya. Nah, supaya kita bisa menggunakan ini untuk API kita lebih mudah nanti ya. Selain itu kita juga akan menambahkan metode yang akan dipakai, yang sering dipakai di REST API. Oke, silakan teman-teman buka lagi untuk app-nya ya. Nah, kita akan memulai dengan menambahkan beberapa metode di app. Nah, ini kita akan tambahkan private cons, kita akan tambahkan metode put ya. Kemudian saya akan tambahkan lagi untuk metode delete. Nah, kemudian saya akan tambahkan lagi untuk metode ini kita jangan head, yang sering dipakai aja ya. Saya akan patch. Nah, patch yang sering dipakai. Jadi kita sering menggunakan ini ketika menggunakan REST API ya. Get untuk mengambil URL, post untuk menginput data, put ini untuk melakukan update atau patch, kemudian delete ini untuk menghapus data. Nah, kita akan tambahkan 3 ini dulu. Nanti kalau misalkan teman-teman mau tambahkan beberapa metode, tinggal tambahkan di sini aja ya. Ini put, delete, dan patch. Nah, kita tinggal tambahkan lagi metode di sini ya. Kita akan duplicate ini ya. Kita duplicate, kemudian kita akan ganti ini menjadi put seperti ini, dan di bagian ininya juga kita ganti dengan default put. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi ke sini. Nah, ini setelah put kita misalkan tambahkan delete ya. Nah, delete, kemudian ini juga kita ganti menjadi delete. Nah, kemudian kita tambahkan lagi satu lagi contohnya ya. Kita tambahkan ini dengan patch ya seperti ini, dan di sini kita ganti defaultnya menjadi default patch. Default patch, ini salah ya. Default patch. Nah, kita sudah tambahkan ya default patch-nya ini. Jadi kita sudah menambahkan 3 buah function, put, delete, dan patch. Nah, kemudian kita akan mengubah juga untuk mapping URL-nya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian route kan, ketika edit ini kan harusnya kita mengirimkan sebuah ini ya, placeholder di sini. Kalau di CI kan kita kalau misalkan nambah placeholder kan seperti ini. Nah, titik 2 misalkan kita tambahkan ID. Nah, kita akan buat seperti ini. Jadi supaya kita bisa mendeteksi apa aja sih yang parameter yang akan dikirimkan dari root kita, dari URL kita. Oke, ini kita coba buat ya. Kita ke app lagi. Nah, untuk bagian yang for each ini, yang perulangan ini, kita akan coba untuk remark dulu ya. Nah, dari sini sampai ke sini kita akan remark dulu. Nah, kita akan gunakan beberapa dulu ya. Nah, ini kita akan tetap gunakan supaya teman-teman ada coding lama sebelumnya ya dan sesudahnya. Ini kita beri jarak 1 seperti ini. Ini tetap untuk patch ini akan kita gunakan. Nah, kemudian kita akan tambahkan beberapa variabel. Pertama, saya akan tambahkan di sini variabel new pet. New pet. Nah, ini adalah sebuah array
Kemudian saya akan buat juga untuk new URL, ini juga sebuah array. Ini untuk menampung sementara ya semuanya. Kemudian kita akan juga buatkan param. Param ini juga sebuah parameter variabel nanti ya. Kita gunakan sebagai array juga. Kemudian kita buat satu lagi untuk param URL. Ini juga sama, nanti kita gunakan untuk menampung sementara. Nah, seperti ini ya. Nah, pertama kita akan deteksi dulu jumlah dari path dan URL-nya yang akan kita ambilnya yang sama ya. Jadi kita akan mendeteksi yang jumlah ini, config sini, dengan jumlah yang ada di sini setelah base URL, itu yang jumlahnya sama aja yang akan diambil. Jadi untuk meminimalisir pengecekan data terlalu banyak ya, kita buat seperti itu dulu. Di sini kita akan cek jika menemukan count array dari path ini adalah sama dengan count dari URL. Nah, baru kita akan cek ke selanjutnya. Jadi kita akan pastikan dulu yang dicek ini hanya yang sama dari sisi jumlahnya, karena akan kita matchkan dari situ awalnya ya. Oke, setelah itu kita dapatkan, baru di dalamnya kita lakukan perulangan. Kita akan cek nih setiap itemnya. Kita akan lakukan for each. Nah, for each ini kita akan ambil dari path. Nah, karena path yang kita lakukan perulangan ya. Path kita aliaskan dengan value. Nah, ini path as value. Nah, di dalamnya kita akan cek nih, jika tidak str contain, nah kita akan mengecek karena root kita bedanya dengan variabel ini ada di sini ya. Nah, ada di titik 2, ini ada di sini. Kalau misalnya kita edit slash, ini kita buat titik 2 sini ya, titik 2 ID. Nah, tandanya ini harus ada titik 2 ini. Jadi kalau menemukan sebuah segmen yang ada titik 2-nya, ini nanti isinya adalah sebuah variabel. Nah, jadinya di sini kita cek apakah str kontennya ini yaitu si value yang sudah kita ekstrak tadi mengandung titik 2 yang tadi itu. Kalau misalkan dia mengandung titik 2, maka kita akan ambil dia sebagai sebuah path. Ini kan tidak ya, tidak mengandung titik 2, artinya dia sebuah path. Maka kita akan masukkan ke dalam array sementara. Nah, kita akan gunakan new path yang ini ya. Kita tampung dalam array sementara yang isinya dari sini. Jadi kita akan pisahkan antara ini ya, antara bagian ini dengan nanti placeholdernya. Kita pisahkan di sini. Nah, kalau misalkan dia ada else-nya, nah maka kita akan masukkan dia ke dalam array yang isinya param ya. Kita akan array push. Nah, kita ambil param, artinya ini sebagai variabel nanti. Kita ambil juga value. Nah, kita sudah memiliki dua buah array, new path dan param. Kita sudah bagi dua ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan. Nah, ini setelah kita dapatkan keduanya, nah setelahnya kita bisa cek URL yang jumlah panjangnya itu di sini dengan yang URL yang di browser itu sama, maka kita akan ambil. Nah, kita akan cek jika ini untuk meminimalisir pengecekan terlalu banyak ya. Kita akan cek contain. Jadi apabila kita akan implode, buat dulu dari array tadi menjadi sebuah URL ya. Seperti ini, kita ambil dari URL. Nah, URL ini mengandung isinya itu yang implode dari ini kita ambil dari new path ya. Nah, new path. Kalau ini mengandung
yang tadi. Jadi ketika kita ngecek ini adalah sebuah root, ini kan kita akan ambil yang ininya ya. Nah, bagian ini. Nah, bagian ini kita akan bandingkan dengan bagian yang ini. Kalau misalkan itu sama, baru kita lakukan ke proses selanjutnya. Nah, kalau misalkan kita menemukan itu sama, new path ini dengan URL, jadi mengandung sama ya, ada bagian dari ini, bagian dari new path dan URL. Jadi ada sebagian, karena kita menggunakan konten ya, mengandung. Nah, baru kalau misalkan ini kita ditemukan ada kesamaan atau like lah kalau di query ya, kita akan lakukan perulangan. Kita akan lakukan perulangan sebanyak jumlah URL-nya. Nah, kita akan menggunakan for $i, ini kita akan mulai dari 0 karena indeks itu dari 0 ya. Dan $i-nya kita akan lebih kecil dari jumlah URL array-nya, jumlah segmen di URL. Jadi kita akan mengambil semua isi yang dari URL tujuannya. Nah, dari sini kita bisa lakukan increment ya, $i plus plus. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita lakukan perulangan sebanyak jumlah segmen yang ada di URL. Kemudian di dalamnya kita akan cek selama si $i tadi yang kita mulai dari 0 ini kurang dari jumlah new path. Jadi ini untuk yang bagian URL, bukan variabelnya ya. Nah, kalau variabelnya berarti setelah dari count new path-nya. Nah, dari new path-nya ini kita dapatkan, ini berarti adalah sebuah URL-nya. Maka kita akan tambahkan array, kita akan array push lagi ke dalam new URL. Nah, kita memiliki variabelnya tadi ya, new URL di atas untuk menampung. Nah, ini kita akan ambil dari URL dengan indeks sesuai dengan looping yang kita lakukan. Nah, kita tambahkan di sini else-nya. Nah, else-nya berarti ini adalah sebuah variabel value ya, value variabel. Nah, array-nya kita akan push lagi. Nah, array push ini kita akan isi ke dalam param URL dari i-nya. Nah, ini kita sudah dapatkan ya 2. Nah, setelah ini kita dapatkan semua, sekarang kita tinggal bandingkan. Nah, ini kan udah. Nah, di sini kita akan lakukan pengecekan. Yang pertama yang akan menjadi pengecekan adalah URL-nya itu sama, bukan variabelnya ya, sudah kita pisahkan tadi. Kita akan implode dulu, kita sambungkan. Nah, ini untuk URL-nya kita akan ambil dari new path. New path ini bagian yang bukan variabel ya. New path ini akan kita bandingkan. Ini juga kita sama dengan kita implode lagi dari new URL. Ini kita ambil dari new URL. Sorry. Ini kita ambil dari new URL. Nah, ini ya. Ini. Nah, if-nya ini kan kita akan memiliki banyak, gak cuman ini. Jadi ini kita coba turunkan ya. Kita turunkan ke sini. Ini juga kita turunkan. Nah, ini nanti sebagai wadahnya. Nah, di sini kita akan tambahkan n, artinya semuanya harus terpenuhi ya. Nah, di sini kita akan cek lagi, kita akan ambil jumlah dari parameter yang dari setting ini harus sama dengan jumlah yang dari path-nya ya, param URL-nya. Jadi kita harus bandingkan lagi antara yang dari setting, parameter dari setting yang ada titik 2-nya tadi dengan yang dari URL-nya. Ini jumlahnya sama, baru ini adalah kita anggap ada ya. Nah, setelah itu kita akan bandingkan lagi metodenya. Nah, kita akan ambil dari request method, ini harus sama dengan handler metodenya. Nah, ini yang harus terpenuhi tiga-tiganya ya. Jadi path-nya sama, bagian yang sebelum variabel, kemudian variabelnya juga jumlahnya sama.
Nah, ketika semuanya terpenuhi, maka itu adalah URL yang kita butuhkan. Nah, dari sini kita bisa ambil. Nah, kita bisa gunakan yang ini lagi nih. Nah, ini berarti ya, sampai sini. Ini kita bisa copy, kita bisa pasang ke sini. Kita buka, kita simpan. Nah, ini. Nah, karena kita sudah memiliki isi yang dari new param, maka ini bisa kita hapus ya. Nah, ini juga unsetnya bisa kita hapus. Nah, di sini kita tinggal tambahkan aja. Nah, berarti URL yang tadinya adalah semuanya, kita akan isi dengan param URL yang sisanya tadi yang berupa variabel yang sudah kita dapatkan. Nah, ini kita sudah melakukan penyesuaian. Nah, sekarang kita akan coba ya. Ini tinggal kita coba. Ini route-nya sudah kita tambahkan ya. Kalau misalkan ini belum ditambahkan, dia akan tidak bisa diakses ya. Kita coba dulu tanpa ditambahkan dulu ya. Kita coba tanpa ditambahkan. Kita masuk ke barang. Oke, masih bisa. Masuk ke tambah, ini masih bisa. Tapi kalau misalkan masuk ke edit, ke sini dia jadi tidak bisa karena ini segmennya belum kita tambahkan. Kita harus tambahkan titik 2 ID di sini supaya ID yang diparsing sebagai yang 72 ini terbaca sebagai variabel value ya. Nah, baru dia masuk ke sini. Oke, nah dari sini akhirnya kita bisa menggunakan ini untuk REST API nanti ya. Jadi walaupun sama-sama ini misalkan root-nya sama ya, tapi metodenya beda, ada get, misalkan post, ada put. Nah, itu bisa kita gunakan. Kemudian ini sama-sama ya, misalkan kemudian kita menambahkan parameter variabelnya. Misalkan memiliki lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, itu dianggapnya adalah sebuah root yang berbeda. Beda dengan config kita sebelumnya. Nah, ini jadi kita bisa menggunakan ini untuk lebih luas lagi URL kita ya, lebih dinamis lagi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk update kita ya. Nah, ke depan kita akan coba gunakan config kita ini untuk membuat REST API menggunakan PHP. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.